Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Namaku Dani, aku adalah seorang karyawan. 2 bulan yang lalu, adikku yang bernama Yogi sempat menghilang. Dan aku yakin kejadian ini ada kaitannya dengan kamar kos yang aku sewa. Aku dan adikku menemukan lokasi indekos itu di internet dengan harga yang murah, hanya 1 juta per bulan. Tapi fasilitasnya sangat lengkap, ada AC dan juga kamar mandi di dalam kamar, dan jarang sekali ada kosan semurah itu di Jakarta. Saat itu, aku tidak curiga sedikit pun, dan kami pun sepakat untuk menyewanya. Kamarnya berada di lantai 2, tepat di seberang Menara Saida. Ada 6 kamar kos tapi semuanya tidak berpenghuni. Aku dan adikku mengisi kamar nomor 1 dengan tujuan agar dekat dengan tangga. Isi kamar kos terbilang sangat lengkap. Ada kasur, bantal, selimut, lemari, meja kerja dan juga kompor. Dindingnya dicat berwarna putih dan masih bagus sekali, seperti baru dicat beberapa bulan lalu. Kamar mandinya juga sangat bersih dan harum. Walaupun tidak berpenghuni, kamar kos ini sepertinya terawat dengan baik. Dan malam pertama tinggal di kamar kos itu, aku dan Yogi merasa nyaman sekali. Malam itu kami sibuk main game online sampai tertidur. Hingga kejanggalan pun mulai terjadi saat ku dengar suara sayup-sayup seorang wanita meminta tolong yang membuatku langsung terbangun. Dengan terhuyung-huyung ku raih gagang pintu. Tapi anehnya, saat ku periksa di luar tidak ada siapapun. Sesaat sebelum kembali ke tempat tidur, suara wanita itu terdengar kembali dan terkesan seperti berteriak membuat Yogi juga terbangun. "Siapa itu, Kak?" tanya Yogi dengan wajah kantuknya. "Gue juga gak tahu. Tadi udah gue cek tapi gak ada orang." "Duh, jangan-jangan setan, Kak." Yogi memegang lenganku ketakutan. Suara wanita itu tidak mau berhenti. Dia terus berteriak meminta tolong. Tapi sekali lagi, saat aku cek tetap tidak kutemukan siapapun di luar. Ku coba periksa tangga. Di sana aku melihat sekelebat punggung seorang wanita. Dia berlari keluar komplek kosan sambil tertawa terbahak. Dan dugaanku kala itu, mungkin dia sedang membuat konten untuk video prank. "Brengsek, kayaknya kita dikerjain, Yok." "Ya Tuhan, ini jam 2 malam. Ada aja orang yang iseng. Udah Kak, mending kita tidur lagi aja. Besok kan gue harus kuliah," kata Yogi. Aku pun mengunci pintu dan mematikan lampu kamar, mencoba untuk tidur kembali. Namun beberapa saat kemudian, menguar aroma aneh di kamarku seperti aroma daun pandan. Aku bangkit mencari sumber bau itu tanpa membangunkan si Yogi. Aromanya berasal dari luar, lalu dengan penuh rasa penasaran, ku ikuti sumber aroma itu mengarah ke beranda kamar nomor 6. Di sanalah ku temukan tumpukan daun pandan. Aneh, siapa malam-malam begini yang menaruh daun pandan di sini? Dan saat hendak kurai daun itu, tiba-tiba seorang memanggilku. "Kakak." Itu suara Yogi. Dia berdiri di halaman kosan sambil mendongak ke arahku. "Loh, kok lu bangun, Yok? Ngapain lu di bawah?" "Laper Kak, nyari nasi goreng yuk," kata si Yogi. "Lah, emangnya ada yang dagang malam-malam gini?" "Yelah, banyak lah Kak. Ini kan Jakarta. Ayo sini turun." "Oke sebentar, kakak ambil uang dulu." Aku pun bergegas masuk ke kamar. Tapi betapa terkejutnya saat kutemukan Yogi masih tidur dengan pulas di atas kasur. Segera aku pun langsung mengunci pintu kamar dan mematikan lampunya. Napasku terengah-engah, keringat juga mulai bercucuran di dahiku. Sialnya sosok yang menyerupai Yogi itu tetap memanggilku dari luar kamar, mengajak diriku untuk makan. "Kak, ayo cepat turun." Suara itu lirih namun terdengar ganjil. "Kak." Suaranya semakin mendekat. Aku pun mendengar langkah kaki menaiki tangga. Semakin lama semakin mendekat. Suaranya seolah menusuk-nusuk telingaku. Ku coba menutup kedua telingaku serapat-rapatnya dengan telapak tangan sambil memejamkan kedua mataku.
Hingga perlahan suara itu pun akhirnya menghilang. Singkat waktu, keesokan paginya aku melihat Ibu Rati, pemilik indekos, sedang mengisi token listrik kamar nomor 6. Ini aneh, kamar itu kosong, kenapa token listriknya diisi? Dengan penuh rasa penasaran, aku pun mendekatinya. Penampilan Ibu Rati sangat berbeda dengan perempuan kebanyakan di Jakarta. Dia selalu mengenakan rok batik dan juga baju kebaya. "Selamat pagi, Bu Rati," sapaku padanya. "Oh alah, selamat pagi Nadani. Mau berangkat kerja Thomas?" sapanya dengan logat bahasa Jawa. "Iya nih Bu." "Oh iya Bu, saya mau tanya." "Iya, kenapa ya nak?" "Kamar nomor 6, kok listriknya diisi? Dan kenapa lampunya menyala terus ya Bu? Bukankah kamar itu kosong?" "Oh, anu Mas, penglaris saja, biar kosan Ibu cepat ada yang isi." "Oh begitu ya Bu. Oh iya Bu, satu lagi Bu. Terakhir kali kosan ini ada yang menempatin kapan ya?" "Sekitar 6 bulan yang lalu Nak Dani. Memangnya kenapa?" "Oh enggak Bu, gak apa-apa. Saya cuma mau nanya." Aku tersenyum seraya pamit untuk berangkat bekerja. Jujur saat itu aku masih belum puas mendengar jawaban Bu Rati. Dengan hati masih penasaran, ku nyalakan mesin motorku dan langsung tancap gas, berbaur dengan puluhan kendaraan lainnya di jalan Jakarta yang macet. Aku harus mengantarkan Yogi terlebih dahulu ke kampusnya, karena kami hanya punya satu motor. Selama di perjalanan, aku hanya diam dan tidak menceritakan keanehan semalam karena Yogi sangat penakut. Karena jika nanti dia tahu, pasti dia bakalan minta pindah kosan. Dan singkatnya sesampainya di kampus, aku pun merogoh tas selalu memberikannya uang saku. "Uang kembalian semalam masih ada kok Kak, jadi lo gak usah ngasih gue uang jajan hari ini," ujarnya sambil membetulkan posisi kacamatanya. Uang semalam?" Dahiku mengernyit. "Iya, semalam sekitar jam 3-an lo kan bangunin gue, nyuruh beli makanan. Uangnya 100.000 dan ini masih sisa banyak." "Oh iya, aku lupa." Itu jelas bukan aku, dan sengaja aku mengiyakannya agar dia tidak berpikir yang aneh-aneh. Aku semakin yakin tidak cuma kami yang tinggal di kosan itu, tapi saat ini aku masih belum tahu siapa orang itu. Singkat waktu, sesampainya di kantor, aku masih memikirkan kejadian semalam. Apakah hal yang sama terjadi pada penghuni kamar kos sebelumnya? Jujur, aku tidak mau pindah dari kosan itu karena harganya yang murah dengan fasilitas cukup lengkap. Lokasinya pun tak jauh dari tempatku bekerja. Lagi pula kondisi ekonomiku di Jakarta masih pas-pasan. Yang harus aku lakukan adalah melawan mereka. Oh, bukan melawan, mereka bukan musuh. Tapi aku harus bersikap biasa saja. Aku hanya tidak mau kalah, aku tidak mau lari. Kita sama-sama makhluk Tuhan. "Bro, ada request seni dari klien," ucap Mario menepuk pundakku membuyarkan lamunan. Dia adalah teman satu departemenku. "Oh, oke." Kurai secari kertas dari tangan Mario. Aku pun mengecek lembaran kertas itu. "Ini maksudnya bikin 6 desain buat banner iklan ya?" tanyaku pada Mario. "Iya bro, bisa kan?" "Deadline-nya kapan?" Dahiku mengernyit. Sore ini." Yalah buset, kebiasaan banget ngasihnya dadakan." Iyalah biasa klien," timpal Mario. Segera aku refresh komputer dan mulai bekerja, sementara Mario masih duduk di sebelahku. Dan lo udah dapat kosan?" "Iya bro, tapi ya gitulah," jawabku sambil terus memandangi layar komputer. "Gitu kenapa? Banyak cewek cakep ya, dicampurkan? Bebas kan?" "Apaan sih kamu? Kosan gue itu ada hantunya," ujarku kesal pada Mario. "Hah? Serius?" Akhirnya ku ceritakan kejadian semalam pada Mario. Dia bergidik ngeri bahkan menyuruhku untuk pindah kosan saja. "Gue gak mau pindah kosan, soalnya di sana murah."
Kalau begitu, lo mending pakai jimat aja, ucap Mario menyeringai. Sontak aku menoleh dengan raut wajah yang malas. Gue gak pernah percaya sama jimat. Tapi ini jimat keren loh, dijamin ampuh, tawar Mario. Enggak yo. Yalah Dan, dengerin nih gue. Temen gue dulu pernah pakai, dan hantu di rumahnya pun beneran pergi. Enggak, males, apalagi harus beli, tegasku pada Mario. Jangan khawatir, harganya murah kok, cuma 100.000. Ah, lo yakin? Boleh deh, belinya di mana? Aku berubah pikiran dan aku pun penasaran. Dan singkatnya setelah kerjaku selesai, dia menunjukkan sebuah situs jual beli jimat online. Dia memiliki sebuah jimat bekas pakai yang menurutnya ampuh usir hantu dengan harga yang sangat murah. Tapi deskripsi si penjual jimat itu sangatlah aneh. Dalam deskripsinya bertuliskan demikian. Dijual jimat bekas pakai, ampuh usir semua jenis hantu, nominus 99% seperti baru, minat serius, langsung hubungi. Dan itulah keterangan si penjual online tersebut. Yuk, ini kok ada nominus segala ya? Kayak mau beli HP. Ini orang serius jual jimat gak sih? Tenang aja Dan, percaya sama gue. Jimat ini pasti ampuh, soalnya bentuknya persis sama punya teman gue, ucap Mario meyakinkan diriku. Akhirnya aku pun membeli jimat itu dengan metode pengiriman Sunday agar malam ini juga bisa kugunakan. Dan setelah menunggu beberapa jam, jimat itu pun langsung diantarkan ke kantor. Bentuknya bulat sebesar uang koin yang terbuat dari kayu, entah itu kayu apa. Dan ada ukiran kalimat menggunakan bahasa Jawa kuno di permukaan jimatnya. Jimat itu juga dilengkapi dengan kertas panduan yang segera kubaca pelan-pelan. Panduan yang aneh, karena di sana tertulis tata cara penggunaan dan sebuah pesan singkat bertuliskan, simpanlah di tempat yang sejuk. Jujur, aku ragu dengan jimat tersebut, tapi tak ada salahnya untuk dicoba. Singkat waktu, jam 9 malam, Yogi masih sibuk dengan tugas kuliahnya, sementara aku sedang membaca ulang cara pemakaian jimat itu. Menurut kertas panduan, benda itu harus dicelupkan ke dalam air terlebih dahulu, lalu diletakkan di sudut kamar. Maka sebelum tidur, kuletakkan jimat itu tepat di sudut kamar dekat pintu kamar. Apaan itu kak? Tanya Yogi. Jimat, buat jaga-jaga aja. Tuh kan, gue bilang apa? Kayaknya lo tahu kalau kosan ini... Ush, tidur lo. Gak ada apa-apa di kosan ini. Jimat ini buat jaga-jaga aja, ucap Dani memotong perkataan adiknya. Yogi pun meraih gelas dan menuangkan air dari dispenser. Dia mengerutkan dahinya. Kak, lo sadar gak sih? Ini galon air baru kemarin kita isi, kok airnya tinggal setengah begini? Cepet banget habisnya. Mendengar itu, segera ku periksa isi galon dan benar-benar tidak masuk akal. Airnya cepat sekali berkurang. Oh, itu waktu pas pagi lo masih tidur, ibu kosan minta air minum. Soalnya di rumah beliau kehabisan air jadi gue kasih dia. Yogi terdiam seperti sedang mencerna baik-baik penjelasanku yang tidak masuk akal. Tetapi untungnya dia masih menerima penjelasanku. Tentu saja aku berkata itu dengan bohong karena itu bukan kejadian sebenarnya. Aku juga tidak tahu mengapa air galon bisa berkurang. Akhirnya setelah itu, Yogi pun kemudian tidur dengan nyenyak, sedangkan aku sama sekali tidak bisa tidur. Kantuk tidak kunjung datang, padahal aku sudah mengubah beberapa kali posisi tidurku, tetapi tetap saja gagal. Mataku tidak mau terpejam. Beberapa saat kemudian, aku mendengar suara benda bergetar dari sudut kamar dekat pintu. Tidak salah lagi, itu adalah suara yang timbul dari jimatku. Buru-buru ku nyalakan senter dari HP. Ku perhatikan jimat itu lamat-lamat. Jimatnya bergetar hebat dan perlahan melambat dengan tangan bergetar ku sentuh jimat itu. Kemudian setelahnya aku pun berteriak. Lantaran jimatnya menjadi sangat panas membuat telapak tanganku memerah seperti habis menyentuh knalpot motor. Dan anehnya sesaat kemudian, jimat itu hangus menjadi abu. Aku meringsut kembali ke tempat tidur.
Tetapi tiba-tiba aku mencium aroma daun pandan menguar memenuhi ruangan. Dari balik tirai jendela, kulihat sebuah bayangan berjalan menuju ke kamar nomor 6. Itu adalah bayangan seorang wanita. Aku mengintipnya dengan penuh hati-hati. Mataku menangkap sesosok wanita. Itu adalah Ibu Rati, pemilik indekosan. Ini tengah malam dan sedang apa dia di sini? Aku hanya bisa melihat punggung Ibu Rati dari celah jendela. Dia sedang berlutut, entah ritual apa yang dia lakukan. Aku mendengar sayup-sayup pembicaraannya menggunakan bahasa Jawa yang entah sedang membicarakan apa dan siapa yang dia ajak bicara. Selang beberapa saat, tiba-tiba dia menoleh ke arahku seraya tersenyum. Tapi senyum itu sangat dingin, membuatku bergidik dan terkejut. Aku beranjak, segera aku benamkan tubuh ke kasur dan lagi-lagi terdengar suara derap langkah menuju ke kamarku, semakin mendekat dan juga semakin berat. "Nadani," dia memanggilku sambil terus mendekat. Aku tidak menjawab dan tetap bergeming. "Lain kali, jangan bawa jimat lagi ya," katanya dari luar, masih dengan nada yang ramah. Logat Jawa dari ucapannya terdengar begitu kental. Langkahnya pun menjauh, sepertinya Bu Rati sudah pergi. Segera aku cek beranda kamar kos nomor 6. Aroma daun pandan masih ada di situ, tapi tidak kutemukan satu lembar pun daun di situ. Sesaat sebelum aku kembali ke kamar, mataku menangkap seorang perempuan berpiyama ungu tengah berdiri di halaman gedung kosan. Ekspresi wajahnya datar, rambutnya sebau dibiarkan tergerai. Dia tampak tidak mengenakan alas kaki. Perempuan itu mendongak dan menatap tajam ke arahku. Tidak salah lagi, dia pasti perempuan yang meminta tolong semalam. Tapi siapa sebenarnya perempuan itu? Kenapa dia ada di sini? Dia masih berdiri menatapku dengan ekspresi wajah datar. Dari wajahnya aku perkirakan dia berumur kisaran baru 18 atau 19 tahun. Dan selang beberapa menit, tiba-tiba dia balik badan dan lari begitu saja ke arah Menara Saida. Aku harus mencari tahu siapa wanita itu, gumamku pada diriku sendiri. Dan singkat waktu, hari berikutnya, sepulang dari kantor, aku bertemu dengan perempuan itu di emperan toko yang sudah tutup di dekat Menara Saida. Dia sedang makan nasi bungkus. Sepertinya perempuan itu merupakan seorang tunawisma alias gelandangan. Kuparkirkan motor dan segera menghampiri dirinya. "Permisi, semalam kamu ke kosan aku ya?" Namun tak ada jawaban. Dia tetap sibuk makan dengan lahap. Tatap matanya pun juga kosong. "Kenalin, aku Denny, anak kosnya Bu Rati. Kamu dari mana?" Mas, dia itu orang gila. Gak akan nyambung kalau diajak ngomong." Tiba-tiba ada seseorang yang menegurku. Aku menoleh ke kanan, ternyata itu adalah tukang jamu gendong. Dia pun mendekat kepadaku. "Mau jamu gak mas?" "Oh, boleh deh." Ditodong seperti itu membuatku enggan untuk menolak. "Dia itu udah lumayan lama tinggal di emperan toko ini mas. Saya yang suka ngasih dia makan sama pakaian baru. Soalnya dulu ibunya adalah teman saya, penjual jamu gendong juga." Tanpa diminta, tukang jamu itu bercerita sendiri. Tangannya begitu cekatan meracik jamu untukku. "Oh, begitu ya mbak. Siapa namanya mbak?" "Raina mas," jawabnya sembari menyodorkan segelas jamu. "Raina dan ibunya adalah perantauan dari Jawa Timur. Mereka dulu ngekos di sekitaran sini mas." Aku mengangguk sambil meminum jamu. Aku mengerutkan wajah menahan rasa pahit. Segera tukang jamu itu pun menyodorkan air perasan jeruk. "Lah terus ibunya kemana sekarang mbak?" "Nah itu dia mas. Sampai sekarang saya nggak tahu kemana ibunya. Tiba-tiba hilang gitu aja sampai Raina stres nyari-nyari ibunya." Aku terdiam sejenak bertanya-tanya apakah Raina pernah tinggal di kosannya Bu Rati. Kulihat Raina sudah selesai menyantap makanannya. Dia menggigit ujung plastik berisi air teh lalu meminumnya perlahan. Dia sesekali mencuri pandang ke arahku dengan ragu-ragu. Ada sedikit ketakutan terlihat di raut wajahnya. Setelah selesai membayar jamu, aku pun langsung pamit untuk pulang. Aku akan menanyakan perihal Raina ke Bu Rati.
Semoga saja dia dapat memberi informasi lebih tentang wanita itu. Singkat waktu, ketika beberapa kali aku mengetuk pintu Bu Rati, tetapi tidak ada jawaban dari balik pintu. Sepertinya dia sedang tidak ada di rumah. Aku lalu memutuskan untuk pulang saja. Sesaat sebelum ku nyalakan mesin motor, tiba-tiba aku mendengar suara Bu Rati memanggilku. Dia berlari kecil, tergopoh-gopoh menghampiriku. Dia membawa jinjingan, mungkin belanjaan untuk kebutuhan pokok. "Nadani, ada apa ya? Ayo masuk dulu." Ia membukakan pintu. "Oh iya Bu, ada hal yang mau aku tanyakan." Ketika aku sudah duduk di sofa tua miliknya, yang beberapa di bagian kain sofa itu sudah terkelupas, banyak bekas cakaran kucing di sana sini. Sementara itu, dinding ruangan dicat warna putih, namun warnanya sudah terlihat memudar. Beberapa foto keluarga yang berwarna hitam putih terpajang di sana. Ada juga foto kemesraan Bu Rati dengan seorang lelaki yang mungkin adalah suaminya, terpajang di sebelah kanan jam dinding berbentuk bulat. Jam itu sudah tidak berfungsi. "Begini Bu, sudah 2 kali ada perempuan yang datang ke kamar kosku. Dan tadi sore aku ketemu sama dia di emperan toko. Ternyata namanya Riana. Kata si tukang jamu, dia memiliki gangguan jiwa. Apakah Ibu kenal dengan perempuan itu?" "Oh dia toh. Dia memang sering lewat di sekitaran sini. Tapi Ibu tidak kenal nak. Kalau ada dia kamu usir aja ya. Memang terkadang dia suka mengganggu," jawab Bu Rati dengan tenang. "Oh begitu ya Bu. Dia pernah gangguin Bu Rati juga nggak?" "Pernah sekali. Tapi langsung Ibu usir nak." Jujur, pertemuan malam itu dengan Bu Rati belum bisa memuaskan pertanyaan besar di dalam benakku. Aku rasa masih ada sesuatu yang Bu Rati rahasiakan dariku. Setelah mencicipi beberapa kue, aku pun lantas pamit karena hari sudah mulai gelap. Singkat waktu, saat tiba di kosan, betapa terkejutnya aku memergoki Yogi sedang menggenggam pisau. Dia terlihat hendak melukai lehernya sendiri. Sontak aku langsung menabrak tubuhnya. Aku dan Yogi terbanting ke atas kasur. Pisau itu berhasil terlepas dari tangannya. Namun dia malah berteriak tak karuan. Sesekali dia tertawa terbahak-bahak. Badannya mengamuk, namun aku berusaha untuk menahannya. Beberapa kali aku berteriak meminta tolong, tapi tak ada seorang pun yang datang. Sementara aku masih menahan tubuh Yogi yang masih berontak. Dan tiba-tiba saja saat itu Raina muncul di depan pintu. Dia berteriak dengan lantang, "Pergi dari sini!" Aku masih menahan tubuh Yogi yang masih mengamuk. Sesekali aku membisikkan doa-doa di telinganya, tapi tetap tidak berhasil. Sedangkan Raina yang berdiri di depan pintu tiba-tiba menangis tanpa sebab. Aku bingung apa yang harus kulakukan. Kemudian selang beberapa menit Bu Rati pun muncul lantas mengusir Raina. Dia buru-buru menyentuh kening Yogi sambil berkomat kamit yang entah mantra apa yang dia baca. Perlahan tubuh Yogi pun lunglai, kedua matanya terpejam dan keringat mulai bercucuran di keningnya. Bu Rati menuangkan segelas air yang dia bacakan mantra-mantra, kemudian mengibaskan percikan air itu ke wajah si Yogi. "Sebenarnya ada apa ini Bu Rati? Apa kosan ini benar-benar ada hantunya? Kenapa Ibu nggak bilang sama saya dari awal? Adik saya hampir tewas Bu," ucapku yang naik pitam. "Ini biasa nak. Semua kamar kos pasti ada penghuninya. Kita nggak hidup sendiri di dunia ini. Kamu tenang saja. Yogi sudah Ibu bekali mantra, jadi tidak akan lagi ada hantu yang ganggu dia." "Aku mau berhenti sewa kos ini Bu. Besok aku akan pindah," ucapku pada Bu Rati. Bu Rati tidak menjawab. Dia masih sibuk membasuhkan air ke wajah si Yogi. Setelah itu dia pergi tanpa pamit. Mungkin dia kesal dengan sikapku yang tidak tahu terima kasih. Tapi jujur aku sangat marah karena merasa ditipu olehnya. Setelah kejadian malam itu, aku mengurungkan diri untuk melawan hantu yang menghuni kosan ini. Aku harus segera pindah dari kosan ini. Aku tidak bisa tidur, sementara Yogi terlelap di sampingku. Sesekali ku sentuh pergelangan tangannya. Semakin lama suhu tubuhnya semakin dingin. Aku panik bergegas memesan kendaraan online untuk membawanya ke rumah sakit.
Dan setelah orderanku ada yang menerima, pengemudi itu menelponku menanyakan alamat detail kosanku berada. Aku keluar kamar sambil sibuk memberitahu lokasi penjemputan kepada pengemudi. Sesekali aku melihat ke arah jalan untuk memastikan apakah pengemudi itu sudah tiba atau belum. Dan selang beberapa menit, akhirnya sebuah mobil muncul perlahan mendekati halaman kosan. Segera aku masuk ke dalam kamar untuk membopong Yogi. Tapi betapa terkejutnya aku saat melihat Yogi sudah tidak ada di kamar. Dia tiba-tiba hilang entah kemana. "Yogi, Yok, kamu di mana?" Aku berteriak lalu menghampiri kamar nomor 6 yang selalu menyala lampunya. Aku yakin iblis di dalam kamar itu yang menculik si Yogi. "Weh, balikin adik gue!" Ku tendang pintu kamar itu berkali-kali mencoba untuk mendobraknya. Aku mencongkel pintunya, namun tetap tidak bisa terdobrak. Sesekali aku berteriak meminta tolong, tapi tak ada yang datang. Bahkan mobil yang sudah kupesan pun putar arah melihat kepanikanku. Dia mungkin tidak mau ikut campur dalam kekacauan ini. Aku kemudian menelpon polisi dan menceritakan semua kejadian ini. Mereka berdatangan ke lokasi kejadian, lalu mendobrak pintu kos nomor 6 tersebut. Namun tidak ada apa-apa di dalamnya, kosong melompong. Setelah memotret tempat kejadian, aku diminta ikut ke kantor polisi untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Dan singkat cerita, 2 hari berlalu, pencarian Yogi tidak membuahkan hasil. Aku tidak mau ibu dan ayah tahu tentang kejadian ini di kampung. Aku yang mengawali dan aku sendiri yang harus menyelesaikannya. Aku minta bantuan Mario untuk mencari Yogi. Untungnya dia bersedia tinggal di kosku untuk beberapa hari ke depan. Kami sepakat meminta bantuan paranormal untuk mencari keberadaan si Yogi. Paranormal itu bernama Pak Bambang. Dia menaburkan garam di sudut-sudut kamar kosku dan membakar kemenyan. Menurutnya, Yogi diculik oleh roh jahat yang tinggal di Menara Saida. Dia menyuruhku untuk menunggu 3 hari lagi, maka akan muncul petunjuk keberadaan di mana Yogi berada. Aku penasaran, ada apa sebenarnya dengan Menara Saida dan kamar kosanku. Di suatu malam, aku mengajak Mario untuk mendatangi Menara Saida. Kami mengendap-endap masuk ke halaman menara itu dengan menaiki gerbang setinggi 3 meter. Menurut informasi yang aku baca di internet, Menara Saida ini diresmikan tahun 2001 dan ditutup pada tahun 2007 karena konstruksinya dianggap cacat. Saat berhasil masuk ke halaman gedung, bulu kuduku langsung merinding seperti memberi sinyal kalau ada hantu yang bertebaran di Menara Saida. Kutemukan patung-patung bernuansa Romawi di depan pintu masuk menara. Mungkin dimaksudkan untuk menyambut tamu yang datang. Ada 6 tiang besar utama di bagian depan dengan cat hijau yang mulai memudar. Aku mengelap kaca yang penuh debu dengan lengan baju dan menyorotkan cahaya senter ke dalam gedung. Kulihat kursi tamu dan meja resepsionis yang sudah sangat usang. Kemudian kami pun mencoba masuk ke dalam gedung itu lewat pintu utama. "Sebentar, gue mau nyalain kamera dulu," ucap Mario menarik lengan ke mejaku. Lo mau ngapain?" "Ngevlog lah bro sekalian," jawabnya sambil terus men-setting kamera mirrorless miliknya. "Halo guys, kali ini gue bersama sahabat gue Dani. Kami lagi di Menara Saida buat nyari tahu keberadaan adiknya yang hilang," ucap Mario. Dia menggerak-gerakkan kamera ke arahku, sementara aku menatap kamera itu sekilas dan tanpa ekspresi. "Us, jangan berisik nanti ketahuan orang. Lo sejak kapan sih ngevlog? Gaya banget," ucapku pada Mario. Baru-baru ini sih bro, lumayan kalau viral jadi duit." Mario pun mulai merekam sekeliling gerbang utama. Sementara aku mencoba membuka pintu dengan obeng, tapi tidak berhasil. Kemudian, kami mengendap-endap ke belakang gedung mencari celah untuk masuk. Di sana aku melihat sebuah ventilasi udara yang menganga cukup besar, sekiranya muat untuk badan kami berdua. Ku ambil kursi lipat yang tergeletak di lantai, kemudian kami memanjat dinding itu dengan hati-hati. "Buset, gelap banget. Kita di toilet ini," kata Mario sambil membersihkan bajunya dari debu. Ku pancarkan cahaya senter ke segala penjuru ruangan. Kulihat banyak sarang laba-laba yang menjuntai di setiap sudut ruangan. Debu berserakan di mana-mana. Wastafelnya kotor dan berkarat. Cermin buram memantulkan wajah kami berdua saat disinari dengan senter.
juga suara cericit tikus kecil yang berhamburan takut akan kedatangan kami. "Ayo jalan," kata Mario sambil terus merekam video. Kemudian ku tarik rambutnya yang keribu dan memberi isyarat agar tetap tenang. "Lu denger sesuatu nggak?" bisikku padanya. Kami berdua seketika terdiam sambil meruncingkan telinga mendengar suara sayup-sayup. Mario pun mengerutkan wajahnya. Iya anjir, gue denger itu suara gamelan. Kita balik aja yuk." Kita udah nyampe di sini, nanggung banget." Aku meyakinkan dirinya agar tetap berani. Perlahan kami berdua meninggalkan ruangan toilet untuk mencari sumber suara. Kami mendengar suara gamelan itu berasal dari lantai 2. Lalu kami mencari jalan lain untuk sampai ke sana karena lift sudah tidak berfungsi. Setelah beberapa menit ke belakang, akhirnya kami menemukan jalan alternatif, sebuah anak tangga yang sepertinya menuju ke lantai 2. Kemudian kami menaiki tangga dengan penuh hati-hati karena seluruh ruangan gelap, hanya cahaya senter dari kamera Mario yang menjadi penerang kami. Sesampainya di lantai 2, kami tercengang dengan apa yang kami lihat. Di sana ada Ibu Rati yang sedang menari layaknya sinden dengan diiringi musik gamelan, gong, suling, dan juga gambang yang bergerak main sendiri tanpa ada manusia yang memainkan. Sungguh itu adalah pemandangan yang mengerikan bagi diriku dan juga Mario. Tidak sengaja cahaya senterku menyinari badan Ibu Rati yang sedang menari. Dia menengok ke arahku sambil tersenyum ramah. Kedua bola matanya hitam gelap. Perlahan dia pun melangkah mendekati kami sambil terus menari. Suara gamelannya semakin lama semakin keras. Alih-alih pergi, aku malah mematung sambil melihat kejadian aneh yang membuatku terheran-heran. Mario menarik lengan kemejaku memaksaku untuk kabur. Kemudian akhirnya kami pun lari lintang pukang ke arah toilet mencari ventilasi udara untuk keluar dari Menara Saidah. Dan malam itu kami pun berhasil keluar dari Menara Saidah tanpa menemukan Yogi. Dan sesampainya di halaman gedung kos, kami kembali dikejutkan dengan kemunculan segerombolan lelaki berpakaian hitam dengan memikul keranda melintas di depan kosanku. Mereka menuju ke kamar nomor 6 yang pintunya menganga memancarkan cahaya. Dan di belakang rombongan, kulihat Ibu Rati berjalan perlahan sambil menaburkan kembang berwarna putih. Entah itu kembang apa. "Mario, ayo cepat kita kejar rombongan itu." Ku tarik tangan Mario, dia berlari tergopoh-gopoh di belakangku. Sekuat tenaga kami menaiki tangga untuk mengejar rombongan. Aku berhasil masuk ke dalam kamar nomor 6, sementara Mario tidak. Dia terpental ditabrak daun pintu saat hendak memaksakan diri untuk masuk. Di dalam kamar nomor 6, aku tidak bisa melihat apapun. Cahaya yang begitu terang membuat mataku terpicing. Tiba-tiba tubuhku lunglai, penglihatanku kabur, dan pendengaranku mendadak hilang. Saat itu, aku menyaksikan kejadian demi kejadian melintas di hadapanku. Aku melihat Ibu Rati sedang melakukan ritual di dalam Menara Saidah. Ia membuat perjanjian dengan setan. Aku mendengar jelas percakapan mereka. Ibu Rati meminta kekayaan kepada setan dan berjanji mencarikan tumbal untuknya. Dan tiba-tiba tubuhku terasa tersedot masuk ke dalam kumparan cahaya. Lalu aku melihat Raina sedang menangisi ibunya yang sekarat di kamar kos. Raina menangis sejadi-jadinya sambil berteriak meminta tolong. Dia pergi ke halaman kos mencari bantuan. Dan saat itu aku juga melihat sesosok makhluk muncul dari dinding kamar kosan. Makhluk bertubuh besar dengan bulu berwarna hitam lebat memenuhi tubuhnya. Dia melahap ibunya Raina bulat-bulat. Dan saat Raina kembali dengan membawa beberapa orang untuk membantu, ibunya sudah tidak ada di tempat. Dia sudah hilang. Kemudian setelah melihat kilas kejadian itu, tubuhku terasa ditarik kembali. Dan kali ini aku bisa membuka mata dan melihat dengan jelas tubuh Yogi yang tergolek di atas sebuah keranda. Sosok makhluk besar dan berbulu hitam muncul dari balik dinding. Dia membuka mulutnya yang lebar dan hendak menelan Yogi. Kemudian pintu kamar kos itu berhasil didobrak oleh Mario. Dia membawa serta Pak Bambang, seorang paranormal yang sebelumnya sudah dipanggil mereka berdua. "Dani, awas!" Pak Bambang melemparkan sebuah keris ke arah makhluk itu. Dan seketika makhluk menyeramkan itu pun tenggelam kembali ke dalam dinding kosan. Dan singkatnya aku berhasil menyelamatkan Yogi yang nyaris saja menjadi tumbal pesugihan.
Dan keesokan paginya kami mendatangi rumah Ibu Rati, namun dia tidak ada di rumah. Saat kuintip dari kaca rumahnya yang kusam, rumahnya seperti tidak berpenghuni. Sofanya berdebu pekat, sarang laba-laba menjuntai di langit-langit ruangan, banyak daun kering berserak di lantai beranda rumahnya. Kulihat sepeda ontel butut yang sudah berkarat tergeletak sembarangan di sudut beranda rumah itu. Ini benar-benar seperti rumah yang sudah kosong selama bertahun-tahun. Permisi, Mas ini cari siapa? Dari kejauhan seorang lelaki tua mungkin umuran kisaran 60 tahunan melangkah gontai menghampiri kami. Kami bertiga lagi cari Ibu Rati, Pak, jawabku lugas. Loh, gimana Thomas? Dia sudah meninggal setahun yang lalu. Yang benar, Pak, ucap Mario memotong obrolan. Bapak ini siapa ya? Tanyaku kemudian. Saya Darto, kakaknya Rati. Saya tinggal di Jakarta Timur, Mas. Sengaja saya datang ke sini karena sudah lama rumah ini gak saya bersihin. Rumah dan kosannya mau saya jual. Kak, udah kita pergi aja sekarang, ucap Yuki membujukku. Kondisi tubuhnya masih lemas. Tanpa menceritakan apa yang terjadi, kami pun bergegas pamit. Aku sudah menemukan kosan baru yang ramai penghuni di daerah Mampang Perapatan. Mario yang merekomendasikan kosan itu. Kumasukkan koper berisi pakaian ke dalam bagasi mobil yang kami sewa. Lalu mobil yang kami tumpangi melaju perlahan meninggalkan halaman kosan. Saat mobil melintasi pertokoan, aku melihat Raina berdiri mematung di emperan. Dia tersenyum sambil melambaikan tangan ke arahku. Kubuka jendela mobil dan melayangkan senyum kepadanya. Dan di sepanjang perjalanan, aku masih memikirkan perkataan lelaki tua itu. Apakah benar Ibu Rati sudah meninggal? Lantas apa penyebab kematiannya? Kunyalakan HP untuk mencari tahu tentang pesugihan. Mungkin saja hal ini ada kaitannya dengan pesugihan. Kutemukan beberapa tulisan yang mengulas tentang pesugihan Menara Saida. Di sana tertulis kalau orang yang melakukan pesugihan harus menumbalkan 2 orang tumbal manusia. 1 laki-laki dan 1 perempuan. Jika terlambat memberikan tumbal, maka orang yang melakukan pesugihanlah yang akan menjadi tumbalnya. Bukan hanya itu saja, dia juga akan menjadi budak setan tersebut untuk mencari tumbal-tumbal selanjutnya. Kumatikan layar smartphone, melempar pandangan keluar jendela mobil. Aku yakin pasti Ibu Rati terlambat memberikan tumbal kedua setelah berhasil menumbalkan ibunya Raina. Dan dia akhirnya menjadi budak setan itu. Singkat cerita, 2 bulan kemudian, hari ini aku menjenguk Raina di emperan toko dekat kosan yang pernah kusewa. Saat kami menemuinya, dia sedang memakan nasi bungkus dengan sangat lahap. Mungkin itu pemberian tukang jamu gendong. Dia masih tidak bisa diajak bicara, tapi sesekali tersenyum malu-malu kepadaku. Aku membawakannya kue coklat dan makanan ringan untuknya. Dan saat sedang menemani Raina, aku melihat sebuah mobil menuju ke arah kosan Bu Rati. Buru-buru kunyalakan mesin motor mengikuti mobil itu dari belakang. Sesampainya di halaman kos, kulihat seorang wanita muda dengan mengenakan celana jogger dan sepatu sneaker putih keluar dari mobil. Dia menggusur sebuah koper, lalu naik ke lantai 2. Aku mengendap-endap mengikutinya dari belakang. Kemudian kuintip wanita itu dari balik tembok dekat tangga. Dengan Ibu Rati ya? Tanya wanita itu. Aku terkejut melihat Bu Rati keluar dari kamar nomor 6. Iya nak. Aku pilih kamar nomor 6 ya Bu. Kayaknya nyaman. Ini uang sewa kosannya, ucap wanita itu sembari mengeluarkan uang dari dompetnya lalu memberikannya kepada Bu Rati. Bu Rati tersenyum ramah pada wanita itu. Dan tiba-tiba saja dia menoleh ke arahku sambil mengangguk ramah. Dan itulah ending cerita yang Mang Ripan bawakan kali ini. Cerita ini ditulis oleh Bang Esot. Bagi kalian yang ingin membacanya secara langsung bisa kunjungi link yang akan Mang Ripan sertakan di kolom deskripsi. Tamat. Cerita pun selesai. Dan itulah cerita yang Mang Ripan bawakan kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak cerita sampai akhir. Dan jangan lupa nantikan cerita terbaru lainnya yang akan Mang Ripan bawakan. Semoga kalian semua sehat selalu di sana, agar tidak ketinggalan updatean dari Mang Ripan.
Dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya.